Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Wamen Dagri. Pak Wamen, ini kalau dibandingkan dengan hari-hari yang sudah berlalu ya, 1, 2, dan 3 ini besok memasuki hari keempat, agenda apa yang membedakan untuk besok, Pak Wamen? Gini, jika dibandingkan dengan pembekalan kepala daerah di masa lalu, maka sekarang itu beda sekali. Dulu ketika saya ikut pembekalan yang sama ketika baru mulai jadi wali kota, itu pembicaranya itu sebagian besar itu eselon 1, agak jarang itu menteri-menteri yang langsung. Nah, tetapi kali ini semua pembicara itu menteri koordinator, panglima TNI, jaksa agung, Kapolri, ketua KPK, BPK, BPKP gitu ya. Jadi betul-betul pembicara-pembicara yang sangat otoritatif begitu ya. Nah, jadi mulai ini malam ini sebentar lagi akan mulai sesi Ibu Sri Mulyani, besok sesi para Menko Polkam, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan juga Menteri Perekonomian gitu. Jadi artinya ini momentum yang sangat penting untuk kepala daerah untuk bisa mendapatkan pembekalan dari tangan pertama terkait dengan tidak saja tugas pokok dari kepala daerah, tapi isu-isu yang terkait dengan kebijakan pusat dan hubungannya dengan daerah. Kalau pembekalan-pembekalan tersebut diberikan secara langsung oleh apa ya istilahnya, para narasumber atau para pembicara secara langsung kepada calon ataupun yang sudah ditetapkan sebagai kepala daerah, ini akan rugi dong mereka kalau tidak hadir, artinya Pak Wamen? Iya, pasti jauh lebih beruntung untuk hadir langsung di sini. Konsekuensi apa kira-kira yang akan diterima bagi mereka yang terlambat atau tidak hadir dalam retret kepala daerah ini, Pak Wamen? Konsekuensinya ikut kloter pembekalan berikutnya. Kapan Pak? Mungkin sudah bisa diinformasikan untuk kloter berikutnya? Setelah keputusan MK keluar untuk gelombang berikutnya yang sedang berperkara di MK. Apakah lokasinya sama? Akan di Magelang juga kah? Atau bagaimana untuk memudahkan mobilisasi mereka yang tidak hadir ini, Pak Wamen? Belum tahu, masih kita lihat berapa jumlahnya nanti. Kita pasti akan menyesuaikan begitu. Baik, Pak Wamen, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, Pak Terima Wamen. kasih Tiara, terima kasih. Baik, saya ke Prof. Henry ya. Ini ada Tiara. sejumlah konsekuensi yang tentunya akan diterima oleh mereka yang kemudian ini tidak hadir. Apakah itu tidak dibaca begitu oleh PDI Perjuangan? Artinya mereka tidak bisa menjalin komunikasi sesama kepala daerah seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Wamen Dagri. Begitupun juga mungkin dengan pemerintah pusat, begitu Prof? Ya, tentu PDIP memperhitungkan itu semua. Karena tadi memang ini penting sekali gitu ya. Dilihat dari narasumbernya menteri-menteri, menteri koordinator dan sebagainya. Tapi PDI juga penting sekali memberikan sikap yang tegas ketika sekjennya itu menurut mereka ya quote and quote diperlakukan kriminalisasi karena mereka yakin bahwa persoalan Pak Hasto itu bukan persoalan terkait hukum politiknya atau hukum yang terkait korupsinya yang menyebabkan dia harus dipenjara, tapi persoalan politik kan begitu kan. Maka sekarang adalah sikap ini adalah bagian dari solidaritas bahwa Pak Hasto tidak sendirian. Coba bayangkan kalau PDIP lalu ngikuti pemerintah saja begitu ya, seolah-olah PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia, sekjennya dikriminalisasi, dia tidak memberikan sikap solidaritas, itu PDI juga namanya jelek di depan konstituen mereka. Makanya sekarang PDIP ini ingin menunjukkan bahwa ini Hasto ini diperlakukan tidak baik. Maka kami juga harus mengambil sebuah sikap politik, yaitu apa? Kalian boleh atau kata kader-kader boleh ikut, tapi tunda dulu. Ini sebagai bagian dari istilah itu bahwa Hasto tidak sendirian gitu ya. Baik. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan begitu? Oh iya, ini pesannya di front state tadi kalau istilahnya Mas Burhanuddin Muh tadi, di front state-nya jelas bahwa PDIP ini pada posisi yang berseberangan, bahwa tidak mengikuti begitu saja. Dan itu bagian dari solidaritas kan begitu. Tapi backstage-nya seperti apa semua orang nggak tahu apa yang komunikasi. Tapi yang jelas ini memang ada poin tersendiri bagi masyarakat, bagi pengamat melihat PDIP. Wah, PDIP memang tidak diam saja ketika kadernya yang menjadi sekjen itu diperlakukan seperti itu. Dan ini adalah sikap yang keras.
Ini saya lihat sikap keras ini. Dan tentu saja ini akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo mau apa? Mau membiarkan begitu saja partai terbesar itu merasa di luar atau berhadapan-hadapan dengan kekuasaan pemerintahannya, atau Pak Prabowo bagaimanapun juga melirik bahwa ini jumlahnya besar loh ini. Ini 47 tadi kan sebenarnya masih sebagian aja. Kalau yang tercatat kan sekitar bisa lebih dari 100 yang ini kepala daerah itu kan. Belum lagi DPR-nya ada 110 DPR dari PDIP. 110 orang di DPR itu suara yang cukup besar gitu loh. Dan itu kalau malah justru dikatakanlah dia tetap dimusuhi dengan dikeroyok partai-partai, akan lebih besar lagi. Di Indonesia itu kalau dikeroyok itu biasanya membesar gitu ya. Makanya ini kalau PDI berposisi menjadi semacam korban keroyokan itu malah akan mendapatkan katakanlah simpati-simpati dari warga atau konstituen-konstituen yang dulunya mungkin bukan dari mereka bisa masuk ke mereka. Oke, baik. Saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita ketahui saat ini sudah ada sejumlah elit partai begitu ya yang kemudian ini berdatangan ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Prof, apakah ini ada juga kaitannya dengan dilarangnya para kader yang sebagai kepala daerah ini untuk mengikuti retret? Ya jelas ya, Tiara. Jadi menurut saya ini bagian dari politik belakang layar yang kita tidak punya akses eksklusif untuk mendapatkan apa yang terjadi di drama backstage ini. Tetapi lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya Mas Hasto ya buat PD Perjuangan. Karena kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, politisi apalagi sekjen kalau tersangkut kasus korupsi di KPK itu biasanya langsung diganti oleh ketua umum masing-masing. Jangan lupa misalnya John Plate ya, sekjen Nasdem, itu langsung diganti setelah tersangkut kasus korupsi ya. Kemudian Idrus Marham, sekjen Partai Golkar, tak lama kemudian juga terjadi pergantian posisi orang nomor 2 di partai. Dalam kasus Mas Hasto, PD Perjuangan bukan sekedar mempertahankan, dan Ibu Mega mengatakan tidak mengganti, bahkan tidak menyebutkan siapa PLT-nya. Langsung dipegang, diambil alih oleh Ibu Mega. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi juga melakukan perlawanan. Jadi kalau kita baca surat instruksi Ibu Mega, itu narasi yang disebut bukan narasi yang lain kecuali apa yang disebut oleh Ibu Mega sebagai kriminalisasi hukum Sekjen PD Perjuangan. Jadi kita mau tidak mau melihat ini sebagai babak baru PD Perjuangan dengan pemerintah yang punya konsekuensi plus minus tentu saja ya. Ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya. Secara positif buat masyarakat sipil ini kabar baik karena sebelum kasus ini terus terang kita menangkap ambiguitas posisi dan sikap PD Perjuangan terkait dengan Pak Prabowo. Jadi mereka menyebut dengan istilah mitra strategis pemerintahan Pak Prabowo. Bahkan ada katakanlah kader informal PD Perjuangan yang ada di Menko pemerintahan Pak Prabowo. Jadi masyarakat sipil seperti kehilangan kawan di parlemen, terutama dalam menyuarakan checks and balance. Nah dengan apa yang terjadi belakangan, terutama pasca penahanan Mas Hasto, itu secara positif masyarakat sipil punya kolega di parlemen untuk menyuarakan satu fungsi penting demokrasi, yaitu fungsi pengawasan terhadap eksekutif ya. Itu sisi positifnya. Sisi positif yang lain mungkin buat PD Perjuangan ya tentu saja ada aspek positif kalau misalnya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pak Prabowo, maka insentif elektoralnya akan diambil sepenuhnya oleh partai yang tegas mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Nah sebelumnya kan PD Perjuangan tidak tegas. Lain ketika misalnya presidennya Pak SBY waktu itu jelas PD Perjuangan berada di luar. Sampai kasus Mas Hasto muncul, posisi PD Perjuangan itu sangat ambigu. Nah sekarang jelas. Nah negatifnya nih ya, tentu saja posisi tadi ya rentan terhadap isu kriminalisasi hukum. Saat yang sama juga PD Perjuangan harus siap untuk menerima konsekuensi atas penundaan kadernya dalam acara retreat. Misalnya nih ya, Ritiara nih, contoh yang paling sederhana. Tapanuli Tengah, itu bupati terpilihnya Masinton Pasaribu. Betul. Itu 80%
APBD-nya itu dari pemerintah pusat. Cuma 20% saja yang bisa di-cover dari Pemda setempat. Bahkan untuk urusan belanja pegawai itu masih disuapi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kader-kader PD Perjuangan yang menjadi kepala daerah ini ya itu dianggap melakukan pembangkangan karena tidak hadir. Nah, tadi di acara TV sebelah Bung Bima menyebut stick and carrot. Di TV One tadi nggak disebut ya kata-kata itu ya, tetapi ada kata-kata stick and carrot buat mereka yang hadir atau tidak hadir. Nah, ini artinya ada pesan ini yang tentu saja punya konsekuensi yang tidak mudah, terutama buat kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retreat karena mengikuti ya instruksi dari ketua umumnya. Baik, nanti akan seperti apa kemudian ini Pak Prabowo menyingkapi beberapa kepala daerah ya yang tidak bisa hadir dalam retreat beberapa hari di awal ini seperti itu ya Mas Burhan ya. Nanti kami akan kembali untuk Anda dan kita akan bahas lebih lanjut pemirsa berkaitan dengan hal ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.